Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya sahabat semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk bersilaturahim lewat channel kajian Hanan Attaqi Reborn. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pula channel Hanan Attaqi Reborn akan menyajikan sebuah video kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz favorit kita, Ustadz Hanan Attaqi. Sebelum saya sampaikan ya video kajian dari Ustadz Hanan Attaqi, kita bacakan beberapa komentar dulu dari sahabat-sahabat semua. Ini selanjutnya ada dari Arif Property. Saya jadi infrastruktur sebelum hijrah. Saya sering menunda sholat demi bisnis atau dunia. Itu bahaya sekali teman-teman. Hanya dalam 1 tahun Allah balikan usaha saya jadi hancur dan rugi sampai 500 juta. 3 tahun saya hijrah, sholat tepat waktu di masjid dan tahajud, puasa Senin Kamis, hadir kajian, juga belum ada perubahan. Tapi alhamdulillah setelah itu Allah akumulasi rezeki yang berlipat-lipat, dan dalam waktu 4 tahun kerugian saya kembali sama Allah dalam usaha sekarang ini. Semua usaha ini juga atas petunjuk Allah. Jangan menyerah, hijrah ya kawan-kawan. Yakin dan istiqomah saja, karena Allah masih melihat keseriusan kita dalam mendekati Allah. Semoga yang baca komen saya bisa termotivasi. Amin. Masya Allah, ini dari Arif Property ya, semoga bermanfaat. Ini terinspirasi ya buat kita semua. Baiklah, langsung saja kita dengarkan video kajian dari Ustadz Hanan Attaqi. Silakan. Allah itu banyak misterinya. Kenapa sih harus misteri? Karena Allah pengen kita ngelihat kebesarannya itu, janjinya itu dengan iman, bukan dengan mata, bukan dengan logika. Kalau dengan mata dan logika kita, itu tuh nggak kuat. Allah pengen kita tuh percaya dengan iman, dan untuk mempercayai sesuatu dengan iman, maka sesuatu itu nggak boleh terlihat, harus menjadi rahasia, misteri. Percaya nggak lo sama gua gitu, kalau bahasa kita teman-teman. Kalau dia percaya, baru kita akan berikan sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang udah dilihat di awal itu nggak istimewa. Surprise, sesuatu yang dirahasiain biasanya istimewa. Nah, keajaiban itu biasanya ada dalam teka-teki misterinya tauhid. Sehingga untuk bisa mendapatkannya, kita perlu nomor 1 kalau pengen dapat keajaiban. Apa yang disebut dengan istilah athiqah billah, percaya sama Allah. Lebih spesifiknya, percaya sama janji Allah. Karena athiqah ini sering dibahas berkaitan dengan janji. Dia kalau dalam pergaulan orang Arab itu suka bilang gini, rajulun lahu thiqah. Itu orang yang dia itu punya thiqah, punya, bahasa kita tuh amanah, bisa dipercaya gitu. Nah itu namanya thiqah. Anak athiqu bihi, saya percaya sama dia. Nah ini namanya yakin. Nah dalam Islam, dalam akidah ada yang namanya athiqah billah, percaya sama Allah, percaya sama janji Allah. Itu penting untuk mendapatkan keajaiban teman-teman. Apa contohnya? Contoh yang paling mudah untuk kita dapetin adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa diutus oleh Allah, Allah mengatakan, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu dakwahi Fir'aun, dia itu kejam sekali, dia itu durhaka sekali, dia itu sangat arogan, sangat zalim, terutama kepada Bani Israel. Idhab ila Fir'aun. Nabi Musa nggak terlalu pede nih menghadap Fir'aun. Pertama, Nabi Musa punya cerita dengan Fir'aun kan. Beliau pernah diusir, dikejar jadi buron sekian tahun sampai lari ke Yordania, dulu namanya Madian, lari ke Madian. Sekarang baru mau balik dari Madian, kata Allah idhab ila Fir'aun, coba kamu dakwahin Fir'aun. Ini tuh nggak bikin Nabi Musa tenang. Bukan Nabi Musa takut, Nabi Musa bukan tipe penakut, karena Nabi Musa itu terkenal sebagai Nabi yang paling kuat. Kalau sahabat tuh kayak Umarnya. Jadi Umarnya para Nabi itu adalah Nabi Musa. Kebayang ya Umar kayak gimana ya? Nabi Musa lebih dahsyat daripada Umar. Jadi nggak mungkin takut. Terus alasannya kenapa?
kayak nggak tenang kalau Firaun itu mau menerima dakwah Musa. Nggak yakin bahwa Firaun itu mau menerima dakwah Musa, dan nggak yakin juga kalau Firaun itu akan membiarkan Musa hidup di Mesir. Pasti akan dibunuh, akan dicelakai dan seterusnya. Sehingga Nabi Musa mengatakan asyrikhu fi amri wa kay nusabbihaka katsira wa nazkuraka katsira. Pengen dapat seorang wazir, waj'alli waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira dan seterusnya. Ya Allah, beri saya seorang teman pendamping, yaitu Harun, saudara saya. Lalu Allah berjanji. Apa janji Allah? La takhafa inni ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian berdua takut, Musa dan Harun. La takhafa, janganlah kalian berdua khawatir, takut. Inni, sesungguhnya aku, ma'akuma, bersama kalian berdua, asma'u wa ara. Aku mendengar dan melihat. Ini janji Allah sebelum Nabi Musa mendatangi Firaun. Inni ma'akuma, aku bersama kalian. Aku bersama kalian. Itu janji Allah. Mirip seperti kalimat Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan hijrah. Abu Bakar khawatir terhadap keselamatan Nabi Muhammad, mengatakan, kita cuma berdua, gimana nih? Kata Nabi, ya Abu Bakar, ma dhannuka bitsnain Allahu tsalisuhuma la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu pikir kita cuma berdua? Bukankah Allah yang ketiga? Dan Allah, jangan khawatir, Allah bersama kita. Nah, di sini ada kalimat yang mirip, yaitu bersama. Allah berjanji, inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian, aku mendengar, aku menyaksikan, melihat. La tahzan, la takhaf. Udah gitu terjadilah adegan yang kita tahu, dakwah Nabi Musa kepada Firaun ditentang, terjadi masalah segala macam. Puncaknya Nabi Musa harus membawa Bani Israel pindah dari Mesir ke Palestina. Perjalanan yang panjang sampai kemudian terjadi masalah di perbatasan karena mereka harus melintasi laut, nggak ada kapal, nggak ada perahu, nggak ada rakit. Mereka nggak punya waktu untuk membuat rakit. Di belakang mereka tentara Firaun, di depan mereka laut. Saat itulah Bani Israel ngeluh, teman-teman. Apa keluhan Bani Israel? Ya Musa, kata mereka, bagaimana cara kita akan selamat hari ini? Siapa yang memberi kita pertolongan dan seterusnya? Mereka ngeluh kepada Nabi Musa. Tahu nggak apa jawaban Nabi Musa yang sangat luar biasa? Ini menjadi kunci terjadinya keajaiban. Jadi jangan cuma melihat adegan laut terbelah, tapi coba cari tahu gimana cara laut itu bisa terbelah. Ternyata kuncinya adalah kalimat Nabi Musa ketika Bani Israel mengeluh. Apa kalimat Nabi Musa? Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Ketika orang-orang Bani Israel bilang, gimana nih, siapa yang nolong kita? Kok kita kayak gini, kita terlantar, kita nggak punya jalan keluar? Jawaban Nabi Musa, kalla, nggak sama sekali seperti yang kalian ucapkan. Percaya banget gitu. Kalau la, tidak. Kalla itu yakin sekali, tidak sama sekali. Kalla inna ma'iyya rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku. Kalimat yang tadi Allah janjikan. La takhafa inni ma'akuma asma'u wa ara. Jangan takut, aku bersama kalian, melihat, mendengar dan melihat bersama. Sehingga Nabi Musa pegang kalimat itu. Begitu mentok, Nabi Musa bilang, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Enggak sama sekali seperti yang kalian katakan. Sesungguhnya bersamaku ada Robku dan sayahdin. Robku itu akan memberikan jalan keluar, akan memberikan petunjuk kemana kita harus selamat. Setelah Nabi Musa mengatakan kalimat kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin, Allah berfirman, wahai Musa, pukullah tongkatmu ke batu di depanmu. Dipukul, kemudian laut terbelah. Itulah petunjuk Allah, itulah jalan yang Allah berikan kepada Musa. Akhirnya mereka melintasi, dan bukan hanya sampai selamat ke ujung jalan, ke tujuan, tetapi juga sekaligus memberikan mereka kemenangan atas Firaun, di mana Firaun dan bala tentaranya ngikut, lalu Allah tenggelamkan, sehingga mereka mendapatkan dua kebaikan. Satu, mereka sampai ke tujuan dengan selamat. Yang kedua, mereka berhasil memenangkan atau mendapatkan kesuksesan atas Firaun. Itu namanya keajaiban.
Apakah keajaiban ini hanya milik para nabi? Enggak, teman-teman. Keajaiban itu bukan hanya haknya para nabi. Keajaiban itu haknya semua orang yang percaya. Bahasa lainnya mukmin, orang yang beriman, orang yang thiqah, orang yang yakin dengan janji Allah. Semua mereka dapat keajaiban, cuman namanya beda-beda. Kalau keajaibannya para nabi, istilahnya mukjizat. Kalau keajaibannya orang soleh, para ulama, istilahnya karamah. Kalau keajaiban di zaman kita, orang yang mungkin nggak selevel mereka, tetap dapat keajaiban, cuman istilahnya maunah. Tetap dapat keajaiban. Kita nggak mengklaim bahwa kita bisa mendatangkan mukjizat, enggak kayak gitu juga sih. Tapi apakah kita bisa dapat keajaiban seperti Musa? Bisa, tapi bukan ngebelah laut, ngebelah hatinya si dia bisa. Nabi Musa membelah laut, Nabi Muhammad membelah bulan, aku membelah hatimu. Bisa kayak gitu. Emang penting ya membelah laut? Nggak penting juga buat kita, pentingnya buat Nabi Musa. Kan intinya mendapatkan jalan keluar kan? Kebayang nggak kalau misalnya kita dikasih keajaiban bisa belah laut, udah kita jadi syirik, orang semua nyembah kita, dianggap kita tuh sakti mandraguna. Terus kita udah langsung jadi sombong gitu, lihat nih gua bisa belah laut, viral. Sekarang belum apa-apa aja udah viral, jadi sad boy aja viral ya. Kita cuman kamu nanya, viral. Kamu bertanya-tanya gimana belah laut coba? Yang sereceh itu aja bisa viral di kita. Apaan tuh viral? Lato-lato viral gitu kan? Baru cuma bisa gitu doang tapi viral. Padahal di NTT ada anak usia 8 tahun juara olimpiade matematika ngalahin 6.000 peserta lain di seluruh dunia, nggak viral. Yang lato-lato main 6 jam viral. Kebayang nggak mau belah laut? Dulu tuh ada namanya anak kecil yang dapat batu, namanya kalau nggak salah Pokari ya, Ponari. Terus dia jadiin minuman kan, ada yang Pokari Sweat, ada yang Ponari Sweat kan. Minumannya bisa, itu kan gitu kan. Artinya kalau misalnya kita dikasih kesempatan bisa belah laut kayak Nabi Musa, udah sombong pasti, nggak siap mentalnya. Makanya yang dikasih cuma Nabi Musa, karena beliau akan sombong. Ya lu siapa pernah belah laut? Enggak, Nabi Musa nggak pernah ngomong kayak gitu. Karena beliau seorang Nabi, udah siap mental. Intinya adalah solusi, intinya adalah jalan keluar, petunjuk dari Allah. Itu yang dimaksud dengan keajaiban Nabi Musa. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau ada di tengah-tengah bara api, malaikat Jibril turun menawarkan pertolongan kepada Ibrahim. Kata malaikat Jibril, ya Ibrahim, halaka hajah? Wahai Ibrahim, bahasa Ibraninya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kamu butuh bantuan? Kata malaikat Jibril. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Kepada kamu Jibril, enggak, saya enggak butuh apa-apa. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Karena cukup bagi saya Allah sebaik-baik penolong. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kalimat thiqah kepada Allah, percaya sama Allah bahwa Allah enggak mungkin mencelakai hambanya ini yang sudah bertauhid kepadanya, yang berserah kepadanya, maka Allah langsung berfirman, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kalian sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Ini keajaiban. Bagaimana dengan kita? Dalam konteks kita, api itu adalah masalah hidup, ujian, musibah yang sudah mengelilingi kita sampai hampir membakar diri kita, mencelakai diri kita. Dengan kalimat hasbi Allah yang thiqah di hati, Allah datangkan keajaiban. Apa masalah kita? Dan saya ngalamin itu banget dalam hidup. Saya pernah sangat bukan terpuruk ya, sangat sulit, sangat susah. Saya pernah makan sampah saking laparnya itu pernah. Saking lapar makan sampah itu pernah. Tapi apakah kemudian nggak punya hak untuk sukses? Secara akademik saya nggak sukses-sukses banget seperti Prof. Aziz. Karena saya bukan orang yang kayaknya cocok dengan dunia akademisi. Cocoknya itu programming, out of the box, anti mainstream, yang nggak common, yang kayak gitu-gitu cocoknya. Akhirnya secara akademik saya nggak sukses, pas dapat nilai jelek, apakah masa depan saya suram?
Enggak, saya nggak percaya itu. Kenapa? Karena akademik itu kan lebih ke salah satu cabang ilmu. Sementara saya punya interest mungkin di bidang ilmu yang lain, nggak cocok di bidang itu. 87% mahasiswa Indonesia yang saya baca di riset salah milih jurusan. 87%, ada sekian juta mahasiswa Indonesia di seluruh dunia, 87% mereka adalah salah milih jurusan. Ini nggak punya hak untuk sukses, punya dengan keajaiban. Ada teman saya yang dia resign dari sebuah pekerjaan yang dia ngerasa 2 tahun pertama adalah fase ujian. Tapi dia percaya Allah pasti ngasih dia yang lebih baik daripada yang udah dia tinggalkan. Karena saya nggak meninggalkan itu kecuali karena Allah, Ustadz, katanya. Saya percaya Allah pasti ngasih ganti yang lebih baik. Setelah 2 tahun dia bikin usaha hijab, sekarang penjualan jilbab hari 10.000 piece sehari. Sehingga aja, saya kalau ngeliat dia lagi di Paris, lagi di Roma, lagi di California, lagi di Seoul, entah di mana-mana keliling aja, jarang di Indonesia malah. Kemana-mana bawa sepeda, hobi dia pengen bersepeda di bagasi, terus nanti pas sampai negara itu dia sepeda keliling di spot-spot landscape yang bagus, yang ikonik, dia bikin video konten segala macam. Saya ngerasa, oh ini yang Allah udah janjikan ke dia. Begitu dia tinggalin sesuatu yang dia nggak yakin halalnya, lalu dia berubah untuk menjadi lebih baik. 2 tahun dia sabar, setelah 2 tahun bertahap, kemudian sampai sekarang dia sudah settle bisnisnya. Ada yang kayak yang lamar kerja jadi polisi, ikut akademi kepolisian. Tahap pertama lulus, tahap kedua gagal. Dari kata dia sekitar 30 orang yang satu barak sama dia, cuman dia yang gagal. 29 lagi lulus. Orang Padang, teman saya di Tanah Abang. Kemudian gara-gara dia yang alhamdulillah selamat, ada yang jadi Kapolsek, ada yang jadi apa gitu. Pas ketemu reuni, mereka reuni ada kurang dari 10 orang lah, tinggal sedikit sih. Reuni cerita, kamu sekarang jadi apa? Alhamdulillah aku sekarang dagang gini. Ternyata setelah tahu cerita mereka, dia jadi bersyukur dulu gagal di akademi kepolisian karena jadi pengusaha. Ini bukan tentang mana yang lebih baik ya, tapi ternyata nggak selalu yang kita nggak dapetin itu berarti akhir dari segalanya, nggak kayak gitu teman-teman. Kenapa? Karena kita percaya sama janji Allah. Kalau kita serahin ke Allah, Allah nggak mungkin ngecewain kita. Hanya kadang-kadang misterinya gini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Kalimat intinya ada di setelahnya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian gak tahu. Jadi jangan sok tahu. Allah lebih tahu dan kalian gak tahu. Udah ikutin aja, percaya aja sama Allah. Kalau kalian gak suka tentang sesuatu gak apa-apa, karena bisa jadi di baliknya ada kebaikan yang kalian gak tahu. Bisa jadi yang kalian pengenin banget, menurut Allah itu nggak baik kesudahannya untuk kalian. Jadi ikut Allah aja. Allah lebih tahu dan kalian nggak tahu. Itu kalimatnya. Dan itulah kalimat yang membuat kita sikoh sama Allah, percaya sama Allah. Ini modal banget teman-teman kalau mau dapat keajaiban dalam segala urusan. Bikin standar yang tinggi. Namanya juga keajaiban, kan di luar batas kemampuan kita. Contoh cewek-cewek nih yang masih single. Ya Allah, spek suami saya itu ya minimal jungkook lah, atau kalau di sini nggak jungkook ya J-pop ya, nggak tahu siapa artis J-pop yang glowing ya, jungkook. Yang atau suami saya speknya tingginya pemain basket lah. Bikin standar yang tinggi. Boleh nggak usah gitu? Boleh. Nanti Allah akan memberikan yang sama atau lebih baik. Nggak mungkin di bawah itu. Nggak mungkin di bawah itu, karena konsep doa itu gini, dikabulkan itu dengan 3 cara. 1, dikabulkan persis seperti yang kita minta. 2, dikabulkan dengan diganti dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Kan ini yang lebih baik ya. Yang ketiga, diganti dengan dihindarkan dari musibah yang seperti yang kita inginkan. Artinya dalam sesuatu yang kita minta itu ada musibah, Allah hindarkan. Bisa kayak gitu juga. Jadi nggak ada orang yang berdoa tuh rugi, tuh nggak ada. Apalagi kalau berdoanya minta yang terbaik, nggak mungkin rugi.
Kalau nggak dikasih sama ya dikasih lebih. Tapi jangan sok tahu, Allah lebih tahu. Maka apa ruginya kita meminta dan berharap yang ajaib-ajaib kepada Allah? Kayak misalnya yang tadi saya bilang pengen umroh setahun 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, pengen ini pengen itu, yang baik-baik aja minta. Termasuk pengen, ya Allah pengen banget bisa hafiz Al-Quran, ya Allah pengen banget bisa mengumrohkan orang tua, ya Allah pengen banget punya pasangan yang halal, romantis, baik, membimbing ibadah dan seterusnya. Bikin aja spek yang tinggi. Ya Allah pengen banget jadi orang yang bisa sedekah sebulan itu 100 juta, sebulan 1 miliar. Sedekahnya doang segitu, kebayang income dan penghasilan Allah. Kenapa? Karena kalau kita berharapnya kepada Allah semuanya murah, mudah, ringan, kecil. Tapi kalau kita mengandalkan diri kita, semuanya berat, besar, kayak jauh gitu. Itu tuh pengalaman pribadi saya. Atsikoh, bila saya pengen sharing beberapa kisah tentang tsikoh billah yang ajaib ya. Berlaku bukan hanya tentang resolusi, tapi berlaku juga dalam daily life. Dalam transaksi kita, dalam janji-janji kita, dalam komunikasi dan interaksi kita. Ada sebuah kisah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini hadis, jadi dalam bentuk hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan derajat sahih. Nabi pernah bercerita tentang 2 laki-laki Bani Israel. Yang satu tinggal di sebuah pulau, yang satunya di pulau yang berbeda. Laki ini sedang diuji dengan satu masalah, sehingga dia butuh uang 1000 dinar. Maka kemudian dia nyebrang ke pulau temannya. Sampai di sana dia temui temannya, "Akhi, saudaraku, aku lagi ada masalah, butuh bantuan, aku butuh uang 1000 dinar. Kamu punya nggak? Bisa bantu nggak?" "Teman nih, walaupun nggak lebih, adalah 1000 dinar. Kalau kamu emang butuh, pakai aja." "Oh ya, alhamdulillah, alhamdulillah." Udahlah, mulai mereka akad pinjam meminjam 1000 dinar. Setelah uangnya dikasih, yang punya uang ini bilang, "Ini kan kita akadnya pinjam meminjam. Nah, supaya kita sama-sama tenang, boleh nggak saya minta saksi? Siapa kira-kira saksinya? Kalau terjadi sengketa di antara kita, nanti ada penengahnya." Karena dalam Islam itu kalau ada akad, apalagi masalah harta, harus ada saksi. Dia bilang, "Saya nggak punya siapa-siapa, nggak punya saksi. Gimana ya? Gimana kalau Allah aja yang jadi saksi?" Tanya yang berhutang. Kata orang, boleh. Dia semangat banget ketika melibatkan Allah. Allah sebaik-baik saksi. Wa kafa billahi syahida, kata dia. Cukuplah Allah sebagai saksi. Udah nggak butuh yang lain. Kalau kita pasti akan ada kata tapi. Iya sih, Allah sebagai saksi lah yang mengunci keajaiban. Kalau mau membuka keajaiban, hilalau, gimana kalau, dan seterusnya. Nggak ada kata, nggak ada koma, titik. Cukup, Allah udah cukup. Kita bilangnya hasbi Allah, tapi hasbi Allah, gimana kalau? Iya sih. Ini hasbi Allahnya nggak titik nih. Lalu ketika kita bilang hasbi Allah, kita kunci lagi tuh, nggak kebuka tuh pintu keajaiban. Orang ini mengatakan, ketika ditanya, gimana kalau Allah jadi saksi? Oh, boleh. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Cukup itu artinya nggak butuh yang lain. Kalau masih butuh yang lain, nggak cukup namanya. Kita bilang, cukup 10.000, cukup. Tapi kalau ada lebih, ya nggak apa-apa sih, nggak cukup. Kalau bilang cukup gitu aja, itu namanya cukup. Misalnya mau kemana gitu, mau belanja. Kata suami, "Mah butuh berapa? Aku kasih 500.000 rupiah, cukup nggak mah untuk belanja?" "Cukup Pak, 500.000. Artinya dia nggak akan minta 1 juta, 2 juta nggak, karena dia merasa cukup. Tapi kalau dia minta lebih, namanya nggak cukup. Begitu juga kita bilang hasbi Allah. Berarti saya nggak butuh saksi lain. Ini di tsikoh, husnuzon kepada Allah. Udah gitu dia nanya lagi yang punya uang. "Oke, sekarang saksi udah cukup, Allah aja jadi saksi. Saya setuju banget, Allah sebaik-baik saksi," kata dia. Terus nanti kalau misalnya kamu nggak penjamin nggak gitu? Ada jaminan atau penjamin nggak? Karena kan tetap butuh. Kata orang ini, "Saya juga nggak punya penjamin, nggak ada jaminan juga. Gimana kalau Allah aja jadi penjamin?" "Oh, baik. Allah sebaik-baik penjamin." Ini dua-duanya soleh. Yang satu tuh bukan lagi manfaatin ya. Kalau kita yang jadi orang yang pertama, mungkin kita bakal
Wah ini kayak orangnya gampang banget nih di gitu. Enggak, dua-duanya berbagai penjamin. Kata yang punya uang, yang kedua, oh ya boleh boleh. Wa kafa billahi kafila. Cukuplah Allah sebagai penjamin. Allah sebaik-baik penjamin. Ya udah ya, kapan mau dibayar? Jatuh tempo, akhirnya dia udah bisa mau ngembaliin uang 1.000 dinar. Mulailah dia siap-siap mau nyebrang, ngembaliin uang 1.000 dinar di hari yang dia janjiin. Di seberang yang punya uang tadi udah nunggu juga. Hari ini dia udah berjanji mau balikin uangnya. Insya Allah hari ini saya udah punya 1.000 dinar untuk kebutuhan saya. Dan dia orang baik, tepat janji, amanah, insya Allah pasti dia datang. Yang ini, insya Allah hari ini saya pengen balikin uang dia, pasti dia udah nunggu-nunggu, saya nggak pengen ngecewain dia. Udah siap-siap nih mau nyebrang. Ternyata qadarullah terjadi badai, kata Nabi. Badai yang luar biasa, sehingga tidak ada satupun kapal yang berani nyebrang. Dia datang ke setiap pemilik kapal, nggak ada yang berani nyebrang. Dia nanya kapan kira-kira bisa nyebrang, belum tahu, bisa 2 hari, 3 hari tergantung badainya. Dia sedih, ngerasa nggak bisa menepati jam. Dia berdiri di pantai, dia ngelihat ke langit, dia bilang, ya Allah, beberapa waktu yang lalu ketika saya butuh uang, saya minta bantu saudara saya, dia dengan sangat ikhlas membantu saya, nggak mengharapkan apa-apa selain ridhoku. Lalu ketika dia nanya siapa saksinya, saya katakan bagaimana jika Allah, dia katakan Allah sebaik-baik saksi. Dia tanya siapa penjaminnya, saya nggak punya penjamin, saya katakan waktu untuk membayar hari ini adalah waktu yang saya janjikan, bukan dia yang saya. Kalau saya dapat musibah berarti Allah mau mengganti satu nikmat dengan nikmat yang lebih besar dan yang lebih baru. Contoh yang saya pernah saya cerita tuh, motor saya hilang, motor baru beli harganya sekitar 16 juta, merek tertentu. 16 juta kecil sih motor Matic kayak gitu. Baru beberapa bulan saya simpan di carport, nggak di garasi. Pas subuh mau keluar ke masjid ngelihat gerbang saya udah kebuka, gemboknya udah rusak. Pas saya ngelihat kanan kiri, motor saya udah nggak ada. Saat itu juga saya angkat tangan ke langit. Sebelum saya cari lapor polisi segala macam, saya angkat tangan ke langit dulu. Kenapa? Saya lapor Allah dulu sebelum lapor ke yang lain. Apa lapornya? Doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Salamah. Allah jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Kata Nabi, tidaklah seseorang membaca doa ini ketika dapat musibah kecuali Allah ganti musibahnya dengan nikmat yang lebih besar. Saya percaya dengan kata Nabi. Sehingga saya baca Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Baru saya cari mana motor saya, nggak nemu karena udah beberapa jam yang lalu. Selang seminggu kemudian ada teman saya dari Surabaya datang, pengusaha, dia bilang, Ustadz, saya punya nazar. Padahal saya nggak posting kalau hilang motor, nggak update status juga, nggak story. Kalau saya story kan berarti saya kayak woro-woro ke orang ya, jadi pada tahu kan. Ini saya pengen diam aja, yang tahu cuma istri doang, keluarga. Yang lain nggak ada yang tahu, teman-teman nggak ada yang tahu saya hilang motor. Selang seminggu kemudian datang teman saya dari Surabaya, pengusaha, dia bilang, Ustaz saya punya nazar. Nazar apa mas? Saya kalau dapat keuntungan sedikit, rezeki sedikit dalam usaha saya pengen ngasih Ustaz hadiah motor. Saya bilang, oh alhamdulillah. Kan kalau nazar mah hutang ya, harus ditunaikan. Oh iya Ustaz. Saya dalam hati, wah ini nih ganti yang seminggu lalu, seminggu doang jaraknya. Terus kata dia, Ustaz butuh motor apa? Oh enggak, terserah aja, terserah. Padahal saya udah punya spek. Terserah. Kenapa? Saya pengen nguji nih. Bukan nguji Allah ya, nguji saya tuh layak gak dapat itu. Apakah doa saya itu ada penghalang apa enggak gitu. Bukan Allahnya gak tepat janji. Akhirnya, ya udah ikut saya ke showroom Ustaz. Gak usah, mas aja sendiri. Saya nerima apa aja gitu. Dia pergi ke showroom, saya langsung wudhu, bentang sajadah, saya sholat hajat. Beres sholat hajat, doa, ya Allah, 155 cc. Yang tadi kan 115, sekarang saya minta 155. 155 cc, warnanya hitam, yang bagasinya muat lemari itu yang agak gede tuh, harganya sekitar 31 juta. Please ya Allah. Habis sholat hajat, dia datang bawa persis speknya seperti yang saya doain.
Masya Allah, 155 cc, warna hitam, bagasinya gede, harganya 31 juta. Ya itulah pokoknya. Udah selesai, ternyata belum beres. Kejutan dari langit teh. Sebulan kemudian datang lagi teman saya dari Purwakarta, pengusaha juga. Nggak tahu juga saya hilang motor. Dia bilang, Ustadz saya udah lama pengen ngasih hadiah Ustadz motor. Motor, nggak ada yang datang bilang mobil ya. Cuman karena hilangnya motor gitu. Udah lama pengen ngasih Ustaz hadiah motor. Oh iya iya, alhamdulillah. Ustaz butuh motor apa sih? Enggak, terserah aja. Yuk ikut ke showroom, nggak usah. Akhirnya dia ke showroom, saya langsung sholat hajat. Ya Allah, 225 cc. Mau saya pakai touring. Karena waktu itu saya lagi ada program sama si Edi Brokoli sama anak-anak muda tuh bikin dakwah yang daerah selatan, surfing di sana, mau dipakai touring ya Allah, buat dakwah ini ya Allah. Dan nggak boleh bohong ya sama Allah, karena kan alimun bidzati sudur kan, tahu banget isi hati kita. Nggak ada gunanya bohong sama Allah tuh. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mengelabui Allah, padahal mereka cuma mengelabui diri mereka sendiri. Jadi harus jujur. Ya Allah, Kau Maha tahu bahwa saya pengen banget pakai motor ini buat dakwah ke keliling Jawa Barat. Datang bawa persis lagi, warnanya sama-sama warna hitam, sekian cc, harganya sekitar 60-an juta. Alhamdulillah. Setelah setahun saya jual lagi tuh motor, tapi izin dulu ke orangnya, Kang boleh nggak motornya saya ganti MacBook? Saya lebih butuh MacBook sekarang buat ngedit, buat bikin konten, buat nulis, buat coret-coret mind map. Boleh nggak? Oh boleh, Ustaz, itu kan udah punya Ustaz, silahkan mau dipakai apa aja, mau dibuang kayak mau dijual. Oh ya udah, ini akhirnya saya jual, beli MacBook nih ya, Kang udah jadi nih MacBooknya, alhamdulillah, semoga berkah Ustaz. Ya semoga pahalanya juga ngalir. Tetap saya menghargai beliau. Intinya kok benar gitu. Allah nggak ingkar janji, Rasulullah tuh nggak asal ngomong. Allah nggak ingkar janji, Rasulullah nggak asal ngomong. Allah pasti menepati janji Rasulullah kalau bicara itu wahyu dari Allah. Sehingga kata Nabi, kalau dapat musibah itu berarti mau diganti yang lebih baik dengan syarat baca doa tadi. Benar. Apa alasan kita untuk berkeluh kesah? Apa alasan kita untuk berkeluh kesah kalau kita thiqah sama Allah, percaya sama Allah? La yukhliful mi'ad, nggak pernah ingkar janji. Itu modal banget untuk dapetin keajaiban. Berbaik sangka sama Allah, percaya sama Allah, mengandalkan Allah, melibatkan Allah sejak awal, angkat tangan ngadu sama Allah, dan seterusnya. Itu rahasia pertama. Baik, alhamdulillah, itulah tadi pembahasan video kajian dari Ustadz Hanan Attaqi. Semoga mudah-mudahan dari video pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Seperti biasa, kita tutup dengan doa kafaratul majelis yang akan saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berada pada satu majelis, kemudian pada majelis tersebut terdapat banyak perkataan yang tidak berguna, lalu sebelum beranjak meninggalkan majelis mengatakan hal yang ini, yaitu kafaratul majelis, kecuali telah diampuni baginya apa yang ada pada majelis tersebut. Mari kita bacakan bersama-sama ya, sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bacakan bersama-sama ya, sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan aku mohon ampunanmu dan aku bertaubat kepadamu. Alhamdulillah, sekian video kajian pada kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua, dan terima kasih buat sahabat-sahabat semua telah sudi mendengarkan sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.